Akhirnya video ini saya buat setelah request kalian beberapa di kolom komentar mengenai bagaimana caranya setting atau apa saja yang diatur ketika kita ingin upload di Adobe Stock. Oke, bagi yang baru menemukan video ini mungkin sedikit bingung apa itu Adobe Stock. Adobe Stock adalah salah satu web microstock yang dimana kita bisa menjual karya desain kita dan dibayar royalti per setiap download ya. Nanti untuk info yang lebih detail teman-teman bisa searching aja mengenai Adobe Stock. Fokus pembahasan kita kali ini akan membahas mengenai step by step bagaimana yang efisien dan efektif dalam mengupload file di Adobe Stock tahap persiapan dari awal sampai akhir sehingga filenya siap publish di Adobe Stock. Oke, yang pertama kalian siapkan pastinya adalah account Adobe Stock kontributornya sendiri. Teman-teman bisa akses di webnya, ketik aja Adobe Stock Contributor, nanti ikuti caranya di sana. Daftar seperti biasa, verifikasi email dan lain sebagainya. Oke, setelah sudah teman-teman bisa lanjutkan tonton lagi videonya. Pertama yang perlu disiapkan adalah tentunya bahan desain yang akan kalian upload di Adobe Stock. Di sini pastikan jika teman-teman ingin upload sebuah karya format vektor, filenya juga semuanya harus vektor. Jadi tidak ada file gambar atau bitmap ya. Di sini semuanya sudah vektor. Oke, di sini aku buat pakai CorelDRAW dan nantinya jika teman-teman buat di Illustrator itu lebih mempersingkat waktu karena tidak ada proses ekspor ya. Mungkin ini akan cocok bagi teman-teman yang pakai Corel ya. Oke, pertama kita siapkan dulu karyanya. Setelah itu filenya kita ekspor menggunakan PDF ya. Nah, oke, kita save aja seperti biasa. Setelah sudah PDF-nya kita ekspor, selanjutnya kita buka Adobe Illustrator-nya. Ini bebas ya, bisa pakai versi yang mana aja. Kebetulan aku pakai versi yang nggak terbaru sih, terbilang masih baru tapi nggak terbaru. Kalau nggak salah tahun kemarin ya, versi 2021 atau 2022 ini. Oke, tampilannya seperti ini. Yang pertama kita siapkan adalah dokumennya ya. Filenya ini teman-teman setting sesuai dengan kebutuhan karena nanti aku pengen kanvasnya itu kotak dan syarat utama adalah minimal 4 megapiksel atau 4 juta piksel. Berarti settingan di sini setidaknya teman-teman setting menggunakan 2200 piksel kali 2200 piksel yang nantinya akan hasilnya yaitu 4,8 juta piksel ya. Ini sudah memenuhi syarat minimal 4 juta piksel. Jadi pastikan ketika membuat dokumennya ini angkanya dikalikan, kemudian hasilnya itu lebih dari 4 juta piksel. Oke, dan untuk raster efeknya kita setting di 150 ppi supaya tidak pecah ya. Oke, kita create seperti ini. Tunggu ya, masih loading. Oke, setelah sudah kita buka file PDF kita. Selanjutnya PDF tadi kita buka di Adobe Illustrator. Nah, kita buat kanvas di sini. Nah, disesuaikan dengan warnanya ya. Kanvas dasarnya. Oke, tarik sampai ada tulisan intersect seperti ini. Selanjutnya kita kunci dan bikin layer baru. Layer barunya ini berisikan file utama atau desain utama kita ya. Oke.
Kalau untuk penggunaan ilustratornya tidak usah diterangkan karena ini hanya basic-basic aja, hanya mengubah ukuran dan mengubah tata letak. Diasumsikan teman-teman semuanya paham lah mengenai hal ini ya. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Mungkin cukup dibesarkan lagi. Oke, kita buka. Nah, setelah sudah siap, teman-teman pastikan buat judul minimal 5 kata ya, supaya bisa lebih relevan lagi saat di pencarian ya. Sepengalaman aku sejauh ini di Adobe Stock itu ketika judulnya lebih dari 5 kata itu potensial untuk di-downloadnya itu lebih besar. Nah, bagaimana caranya untuk mencari judul yang relevan ya? Nah, kita cari menggunakan bahasa Inggris pastinya mengenai desain yang kita buat. Di sini kan ada ayam jago ini ya yang terbakar api. Mungkin kita bisa pakai bantuan Google Translate. Oke. Desain maskot ayam terbakar mungkin ya. Nah, ini untuk pancingannya aja kita cari di internet, di Google ya. Nah, nanti yang muncul paling atas kita boleh ambil ini sebagai judul ya. 5 teratas ini kita boleh ambil sebagai judul. Karena tidak masalah judulnya sama, teman-teman ya. Nah, oke. Kesalin. Untuk penulisannya supaya lebih rapi, aku pengen teksnya ini semuanya kapital. Kita masuk ke website untuk convert uppercase ya. Kita pilih di sini capital case. Oke. Jadi semuanya ini ya berawalan dengan kapital. Oke. Kita salin, masuk lagi di AI. Kita save. Nah, kita save filenya. Oke, kita buat foldernya dengan nama folder yang sama. Filenya juga kita save dengan nama yang sama seperti tadi. Oke. Nah, ini tahap persiapan dasar dulu untuk penggunaan judul. Yang bagian PDF ini tidak usah dipakai lagi, kita bisa buang keluar. Oke, kita akan fokus di bagian ini. Selanjutnya kita akan buat metadatanya. Kita masuk ke file, kita pilih dokumen file info ya di sini. Nah, selanjutnya autornya kita kasih nama studio kita. Oke, author titelnya mungkin seperti ini. Deskripsinya kita samakan aja. Dan biasanya aku kasih inilah sedikit pembeda ya untuk deskripsinya. Bintangnya 5, ini kita bisa copy dari sini. Nah, untuk keywordnya itu bagaimana caranya? Untuk keywordnya aku biasa pakai ini ya. Keywordnya biasa aku pakai keyword dari Shutterstock. Nah, teman-teman juga boleh melakukan penggunaan keywordnya menggunakan submit.shutterstock.com. Nanti tinggal kalau misalkan belum punya akun, tinggal regis aja, login ataupun daftar seperti biasa ya, tinggal ikutin aja. Oke, setelah sudah masuk tampilan seperti ini, kita pilih bagian ini vektor dan kita ketikkan yang relevan tadi ya, mungkin maskot chicken fire ya. Nah, nanti akan muncul, kita cari beberapa gambar yang menurut kita ada kaitannya dengan desainnya kita ya. Nah, di sini akan ada muncul. Oke, selanjutnya kita cari lagi. Nah, oke. Kita copy untuk keywordnya. Kita akan masukkan ke metadata di Adobe Illustrator-nya ini. Nah, oke. Untuk keywordnya ini maksimal minimal 25,
maksimal 50 ya, disesuaikan aja. Oke, setelah sudah kita pilih oke. Selanjutnya kita save. Oke. Setelah sudah di save, kita ekspor menjadi gambar. Formatnya JPG seperti ini, bitmap. Export settingannya ininya 6, ininya high, ininya 150 dan kita pilih oke. Setelah sudah, file, save as, kemudian pilih yang Illustrator EPS ini ya. Kita save. Ininya karena tidak ada gradasi dan transparansi, kita pilih yang kedua, yang opaque. Kemudian versionnya kita turunkan menjadi Illustrator 10. Nah, seperti ini settingannya, kita pilih oke. Nah, setelah sudah, kita akan masuk lagi ke folder yang tadi ya. Foldernya oke. Nah, sesuai tadi yang kita save. Nah, akan seperti ini teman-teman ya. Jadinya, jadi ada EPS, kemudian ada gambar. Selanjutnya, sebelum kita upload, kita buat zip dulu, bukan rar ya teman-teman, tapi zip dua file ini. Kita seleksi, kita pilih add to archive dan pilih zip. Nah, jadi belakangnya nanti titik atau .zip ya. Kita pilih oke. Setelah itu yang bagian zipnya ini yang kita upload ke Adobe Stock ya. Nah, aku asumsikan teman-teman semua sudah punya akun Adobe Stock-nya. Nah, sekarang kita tinggal akses aja untuk akun kontributor Adobe Stock-nya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Selanjutnya kita pilih upload di bagian sini. Setelah teman-teman sudah melakukan registrasi, kita pilih upload. File tadi kita seret ke bagian ini ya. Nah, biarkan aja, prosesnya akan mengikuti tingkat kekuatan internetnya. Semakin cepat semakin bagus ya, karena ini proses upload. Kita tunggu aja, biasanya nggak sampai 1 menit muncul. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tanda merah, artinya ini belum bisa disubmit. Nah, hal ini masalahnya itu apa? Masalahnya adalah settingannya belum kita update ya. Jadi ketika nanti masih merah berarti masih banyak yang belum kita atur. Kita fokus pada bagian yang kanan ini. Kategorinya kita cari sesuai dengan aset yang kita upload. Karena ini ayam berarti animals. Selanjutnya tipenya sudah pasti vektor. Kemudian oke, judulnya itu bahasa Inggris. Yang ini kita pilih no karena ini bukan manusia. Oke, data dari data judulnya sudah masuk otomatis karena mengikuti judul dari metadata yang sudah kita buat di Adobe Illustrator di step pertama tadi. Untuk keywordnya kita bisa ambil dari gambar, kita pilih properties, kita cari details, tags ya, atau keyword. Nah, semuanya kita seleksi, copy. Selanjutnya kita pastekan di bagian keyword. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, nantinya kalau semuanya sudah benar, nah nanti akan ada warna hijau dan tandanya ini file sudah siap di-upload. Tinggal kita submit file. Nah, oke, kita pilih submit. Nantinya hal ini tergantung dari jumlah file yang teman-teman akan upload. Jadi tidak mesti satu-satu ya. Misalnya nanti langsung 10 gitu ya, nggak apa-apa. Jadi nanti ada 10 file,
Kemudian teman-teman save aja dulu, save work supaya tidak hilang. Selanjutnya jika sudah 10, kita seleksi ke 10-10-nya, semuanya bisa submit secara massal. Oke, kita pilih submit karena aku cuma ada satu dan kita submit. Nah, nantinya akan masuk di bagian in review teman-teman ya. Ini artinya adalah gambar kita sedang ditinjau oleh Adobe Stock apakah diterima atau tidak ya, karena nggak semua aset ataupun desain yang kita upload itu akan diterima oleh Adobe Stock-nya gitu. Dan tunggu nanti bisa cepat bisa lama tentunya mengikuti dari sistem Adobe Stock-nya. Tidak ada aturan pasti akan rilis berapa harinya begitu ya. Nah, tinggal teman-teman sering cek aja, mungkin 2 hari sekali apakah sudah rilis ataupun belum. Jika nanti sudah rilis, kita bisa cek apakah diterima atau ditolak. Nah, jika ditolak akan masuk di bagian yang not accepted ini ya. Nantinya akan ada di sini seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa aku bahas mengenai Adobe Stock ini secara detail, proses awal, tahap persiapan, hingga filenya sudah siap upload. Semuanya sudah aku jelaskan dari awal seperti itu. Kemudian nanti tinggal tunggu aja keajaiban datang, dan ya teman-teman mungkin akan menerima beberapa dolar dari Adobe Stock ketika desainnya atau gambar yang teman-teman upload di Adobe Stock ini ada yang download begitu. Dan kisaran untuk harganya itu macam-macam ya, bisa 0,8 dolar sampai tidak terbatas. Itu tergantung dari Adobe Stock akan membagi royalti berapa ke kita begitu. Oke, itu aja dulu yang bisa dibahas pada video kali ini. Jika butuh tentang diskusi tentang hal yang sudah dibahas, teman-teman tinggal ketikkan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman kasih. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.